LSM Perak Indonesia soroti kondisi kantor PDAM IKK Labakkang dan transparansi keuangan. Pangkep, Sulawesi Selatan, Dimensi TV News. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Pembela Rakyat Indonesia Perak Indonesia, menyoroti kondisi kantor PDAM IKK Labakkang di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep yang dinilai sudah tidak layak digunakan untuk melayani masyarakat. Bangunan kantor yang digunakan saat ini disebut merupakan bangunan lama yang dibangun pada era 1980-an dan kini telah berusia sekitar 46 tahun. Meski demikian, bangunan tersebut masih digunakan sebagai pusat aktivitas pelayanan bagi sekitar 1.500 pelanggan PDAM di wilayah Labakkang. Menurut LSM Perak Indonesia, kondisi fisik bangunan yang sudah tua memunculkan keprihatinan karena dinilai tidak lagi representatif untuk menunjang pelayanan publik. Pihaknya menilai kantor tersebut sudah seharusnya mendapat perhatian untuk dilakukan renovasi atau perbaikan, demi menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang datang mengurus pelayanan air bersih. Selain menyoroti kondisi bangunan, LSM Perak Indonesia juga mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan PDAM, khususnya terkait pendapatan dan pengeluaran operasional di wilayah IKK Labakkang. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pelanggan PDAM di Kecamatan Labakkang sekitar 1.500 pelanggan, dengan sekitar 1.400 pelanggan aktif. Jika rata-rata pembayaran pelanggan sekitar Rp30.000 per bulan, maka potensi pendapatan dari wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp42 juta per bulan atau sekitar Rp504 juta per tahun. Atas dasar itu, LSM Perak Indonesia meminta pihak Direktur PDAM Pangkep untuk membuka secara transparan rincian pendapatan dan pengeluaran perusahaan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan perusahaan daerah. Menanggapi hal tersebut, Direktur PDAM Pangkep, Insinyur M. Akbar, saat dikonfirmasi awak media menjelaskan bahwa total pendapatan PDAM Pangkep secara keseluruhan berkisar antara Rp650 juta hingga Rp700 juta per bulan. Namun, sebagian besar pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Di antaranya gaji pegawai sekitar Rp430 juta per bulan untuk sekitar 115 pegawai, serta biaya listrik sekitar Rp200 juta per bulan. Sementara sisanya digunakan untuk pembelian bahan operasional serta kebutuhan biaya lainnya. Jika dilihat dari kondisi tersebut, pendapatan dan pengeluaran perusahaan saat ini relatif seimbang. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah jumlah pegawai yang cukup besar, sementara secara ideal jumlah pegawai seharusnya sekitar 80 orang atau sekitar 40% dari total pendapatan perusahaan, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini PDAM Pangkep belum dapat memberikan pendapatan asli daerah (PAD) kepada pemerintah daerah, karena belum memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya tingkat pelayanan minimal 80%, serta kondisi perusahaan yang harus menghasilkan laba positif sekitar 20% dari nilai aset. Meski demikian, PDAM Pangkep tetap memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak air permukaan. Kedepan, pihak PDAM Pangkep berupaya meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya dengan melakukan penataan beban operasional, termasuk evaluasi jumlah pegawai agar lebih sesuai dengan kemampuan pendapatan perusahaan. Kami juga telah memberikan masukan kepada DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Pangkep, terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan guna memperbaiki kondisi perusahaan, tambahnya. Isu mengenai kondisi kantor dan pengelolaan keuangan PDAM ini diharapkan dapat menjadi perhatian bersama, guna meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Pangkep. Liputan, Karaeng Baso, Kepala Biro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk Dimensi TV News. Membuka cakrawala informasi.